Ni Injil Lukas bindu 12 mamukah ayat 10 das kubani 20 sada. Sonon ma hatane Tuhan ibasahon hanami humbani sahab simalumun. Pasal halak na bayak tapi na oto. Adong masa halak humbani halak nama buwe ai nama katahon hubani. Guru, hatahon hamma salinaku ase ibagi siete anon nami ai rap pakonahu. Tapi nini ma hubani. Ambia, ise pabakit ahu gabi panguhum barang si bagi tian-tianan benima. Lanjar ihatahon ma bani sedea. Jagama hanima, ramot kon hanima ma dirinima dopak sagala uhur haut. Ai age marlobih-lobih halak, seng humbani artani ai goluhni. Gabi ihatahon masa da limbaga bani sedea ninima. Adong masa da halak na bayak, buedo gogoh ni jumani. Jadi marpikir ma iya ibaga suhur ni sonon. Masih bahenonku. Aseng dong be hasiatan ni gogoh ni jumakku. Gabi nini ma. On mahubahen hu perseda ma tuanganku. Anjaha hu pauli ma si bagal honon ni ai. Ase hujai hu patupu ganup ome ai. Apa artakku haganup. Anjaniku ma bani tonduihu. Ale tonduihu. Doma sir-sir buai artamu sukup 3 tahunon. Aipe marsaran maho mangan minum anjaha marmalas niukur. Tapi nini nai batama hubani. Ho na oto. Sabor nginon ma buaton khosahmu hun bamu. Anjaha na pinasir-sir min bani isi main. Sunai ma ujung ni halak na patupu-tupu arta bani dirini anggoseng bayak ia bani nebata. Amen. Aima dasni. Shalom horas ma hubata haganupan. Sunai homa nasiam bapa inang na mandihuti ibadah kebaktianta hun rumah tabe. Horas ma banyak siam haganupan. Kurian nahin naholongan ni Tuhan. Na manuratkon Injil Lukason aiman na margoran Lukas. Sadahalak Kristen na marbahasa Gorik ijia. Janah anggo idah kita bani Injil Lukas on pardong ni gereja langbe sibar daerah Palestina, Galilea, Judea atau Yerusalem. Tapi doma masuk ke daerah wilayah Rom. Artinya Injil doma mulai menyebar i tongah-tongah ni dunia om. Dapko siai bapai nang haganupan buku Injil Matius, Markus, Lukas, Sonehoma, Johannes patugahkon tema na sarupa sesuai hubani persini masing-masing. Ai masoal haluahon ibagas Tuhan Yesus Kristus ini. Jadi pori bahasa hita Matius, Markus, Lukas, atau Johannes haganupan Injil ai patugahkon soal haluahon, soal keselamatan na binobahon ni Tuhan Yesus hu duniaon. Janah patugahkon berita malas nihur ai hawapat Injil on manuratkon peristiwa ai marhitei
bagai-bagai cara. Nah menarik tuh mang, ipakai Tuhan Yesus do limbaga atap perumpamaan lahu paurahkon nama nangar sonai homa nama boge hatani Tuhan mengarusi soal haluahon. Jadi Injil itu diupayakan sesederhana mungkin supaya orang-orang yang mendengar pemberitaan tentang Tuhan Yesus dapotan pangarusion pasal maksudnya Tuhan Yesus. Kita ganupan nah hinarkan Tuhan Yesus Kristus bani ambilan tahun Lukas 12 ayat 10 tolu dasku bani 20 sada ijia Tuhan Yesus sanggah membere sada pangajarion hubani halak nama buai aima soal lumba-lumba pasal ragi ni halak Parisei sonehoma ojur-ojur soal manaksihon hatani Tuhan. Jadi sanggah mengajari halak nama buai ai Tuhan Yesus bani ambilan tahun dong na menginterupsi Tuhan Yesus ijai. Tapi interupsi ni halak ijai sedo soal parambilanon sedo soal sonaha marsaksi di tengah-tengah di dunion interupsi ni halak bani teks taon aima soal pertandingan soal harta warisan soal pardunian. Jadi agak kasar do interupsion halani memang sing nyambung antara pangajarion ni Tuhan Yesus pakon ahana sihol sukunon ni sada hasoman ijai. Bani interupsion Bapak inang bani ayat sada bindu 12 isobut ijai marohan mahalak nama buai nama ribu-ribu ai pala marsidogian sedea sanggah mengajari manuan Yesus ijai. Tuhan Yesus sedang menyampaikan prinsip-prinsip na utama soal marhapor sayaon, tapi mitor sopong bani pengajaranai dong interupsi ni halak na dauh kumbani substansi nasihol isobut Tuhan Yesus. Memang bani tradisi ni halak Yahudi bapenang Rabbi atap guru gatido idilo laho manongahi masalah keluarga. Tuhan Yesus ijai doma identik sebagai Rabbi, sebagai guru, na pasti memiliki wibawa laho manongahi persoalan tengah-tengah ni kuria. Tapi Tuhan Yesus mengidah interupsi ni halakon aima adong bahaya sifat kikir na ipataridahkon na menginterupsi Tuhan Yesus ai. Sifat kikiron muncul hubani ketamakan soal harta benda, soal parduniaonon. Halaniai Tuhan Yesus menggunakan kesempatan interupsi itu untuk memperbaiki cara pandang ni jolma lang pitah halak na menginterupsi ai, tapi jolma secara keseluruhan soal visi ni pargoluhonon. Jadi ingat kita misalnya yang gohalak Batak ya, filosofi ini kan kental soal hamuraun. Halaniai memang hamuraun habayakon menjadi cita-cita nih halak Batak. Maka orang Batak ketika menyuruh anaknya sekolah kedokteran misalnya,
supaya kaya. Bukan supaya bisa menyembuhkan, mengurupi, halak nalekan. Dan itu ternyata karena cara pandang kita, dasar pemikiran ta soal pergoluhonon, adong na keliru songon interupsi ni halakon bani Tuhan Yesus. Bani limbagaon Bapak Inang, Tuhan Yesus menggambarkan sada halak na bayak. Jana sangkin bayak ni lang siat be iyanan laho manipan omeni na bahat ai. Tapi orang kaya ini lupa karena di tengah kekayaannya ia kehilangan kepekaan mengenai apa yang sebenarnya terpenting dalam kehidupan ini. Ia mengira dapat mengendalikan hidupnya dengan kekayaannya. Aidose harta benda gati memunculkan ilusi-ilusi dalam kehidupan ini. Orang banyak bermimpi tentang ilusi kehidupan ini. Judi misalnya, togel misalnya. Itulah ilusi-ilusi orang ingin cepat sampai memiliki harta benda, memiliki banyak harta dan uang, kuasa dan jabatan, seolah-olah itulah yang paling penting di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi banyak orang terjebak dalam ilusi, tidak dalam kehidupan yang real. Dan Tuhan Yesus memanfaatkan panorang ai laho mengurupi janah patakaskon soal ahadon natang si pentingan bani goluhon. Bani asapli may sobut Tuhan Yesus ijai sanggah patorangkon hubani sedea. Yang dimaksud dengan sidea atap mereka bukan hanya orang yang menyela itu, tetapi semua orang yang sedang berkumpul. Yesus sedang berbicara kepada mereka, kepada semua orang. Das kubani hita sadarion. Disebut Tuhan Yesus bahasa kekayaan dohor tumang habayakon dohor tubang kubani uhur haut. Bani bahasa Indonesia sebut jiwa ketamakan atau loba. Maka kalau kita berpikir soal harta benda, soal kekayaan, maka itu dekat sekali dengan uhur haut. Ada ribuan kasus namar sanina, seng marsisahapan, halani harta, halani tading-tadingan. Ada ribuan juga kasus orang membunuh, orang berbohong, orang menipu karena harta, benda, uang dan kekuasaan. Aima naisobut uhur haut. Halanya ini Tuhan Yesus saran ni na perlobe bani limbaga on aima berjaga-jaga. Sebab hidup manusia ternyata tidak tergantung dari kekayaannya. Tapi bani halak na tamak, na rakus, na haus bani harta kekayaan, filosofi on seng terjalo akal dengan baik. Ketamakan atau tamak adalah keinginan atau nafsu yang sangat kuat untuk memiliki harta benda secara berlebihan. Sehingga orang yang tamak selalu merasa berkekurangan dalam kelimpahannya. Bayangkan itu ya. Jadi orang yang tamak selalu merasa berkekurangan dalam kelimpahannya. Udah kita bani potret-potret di media, di televisi misalnya. Orang tidak malu lagi korupsi. Dia pakai baju orange di media televisi lalu dia melambaikan tangan ketika diperiksa. Kenapa? Karena ketamakan itu sudah menggerogoti visi cara berpikir kehidupannya. Dia selalu merasa berkekurangan padahal sedang hidup dalam kelimpahan. Lahu patugahkon pasalon secara detail, Tuhan Yesus memakai limbaga pasal halak nabayak
tapi na oto bani ayat 16 ke bani 10 sia. Jadi banyak orang dia pikir dia pintar karena memiliki banyak harta dan kekuasaan, tapi justru perilaku-perilakunya menyebutkan songon nai sobut Tuhan Yesus ijon dong halak nabayak tapi naoto. Limbaga atau perumpamaan ini menjelaskan tentang seorang kaya yang memiliki tanah berlimpah-limpah dan setiap hari hartanya bertambah-tambah. Maka persoalan yang dihadapinya bukan bagaimana membagi, mempergunakan harta bendanya untuk kebaikan, tapi bagaimana mengumpulkan dan menyimpan harta bendanya. Bapak Inang, prinsip mencari itu adalah berbagi. Jadi bukan mencari dan menumpukkan. On maka kekeliruan itu ngatongan di Golgota. Kita berpikir untuk 7 keturunan. Padahal bukan itu yang terpenting nini ambilan tahun. Bani Lukas 12:24 isobut Tuhan Yesus ijai, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka masuk akal, Bapak Enang, adong halak na menginterupsi Tuhan Yesus soal harta benda, ketika Tuhan Yesus sedang mengajarkan prinsip-prinsip penting tentang kehidupan ini, karena dia dikuasai uhur haut. Maka dia berpikir soal harta benda dalam segala kesempatan bani perguluhon ini. Nampaknya hidup orang kaya ini dilalui dengan pola seperti itu. Mencari, mengumpulkan, menyimpan, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Untuk itu dalam perumpamaan ini Bapak Enang muncul problem untuk menyimpan harta bendanya. Sebab tidak ada lagi ruang penyimpanan. Karena dia mencari, mengumpulkan dan menyimpan, mencari, mengumpulkan dan menyimpan, maka problemnya adalah dia tidak memiliki tempat lagi untuk menyimpan harta bendanya. Jadi yang gue ajar dari Yesus kan, penyimpanan, deposit harta benda itu adalah pada kebaikan-kebaikan. Jadi ketika kita mau berbagi, itu adalah deposit penyimpanan harta benda kita yang paling aman. Kekeliruan nih halakon aima, dia bekerja, mencari, mendapatkan dan mengumpulkan dan menyimpan. Maka problemnya adalah bagaimana merombak gudang-gudang harta bendanya. Sonaima iya memaknai goluh nion, nini hurni jon, niku bani goluh tenduihu, ale tenduihu, domma sir-sir buai artamu, sukup 3 tahunon, aipe marsaran mahomangan minum anjahamar malas niuhur. Dalam bahasa ini saya sebutkan, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah dan bersenang-senanglah. Pola hidup yang dibangun demikian menurutnya adalah sebuah cara yang paling pas untuk memaknai hidupnya. Harta benda sekali lagi menjadi tujuan hidup yang paling luhur dan akhir baginya. Tidak ada cara lain. Bani majalah Donald Bebek, dongi jasa ada tokoh namar goran Gober Bebek. Ada Donald Bebek, ada Untung, ada Desi, ada Gober. Goberon, aimat tokoh bani majalah yang kaya raya, yang kerjanya setiap hari mencium pundi-pundi uangnya. Ada sahurjani. Maka dia selalu resah. Cara berpikirnya adalah bagaimana mengamankan harta bendanya, bagaimana memasang CCTV di setiap gedung-gedungnya, bagaimana menjaga miliknya. Maka dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak kehilangan 1 sen pun dari harta bendanya. Harta benda bani halak nama ruhur haut yang tamak menjadi tujuan hidup yang paling luhur, tujuan hidup akhir. Baginya harta benda sekali lagi adalah tujuan hidup.
Dan banyak orang seperti itu. Cita-citanya kaya, menjadi kaya. Lalu apa kata Tuhan dengan fenomena itu? Bani ayat 20 pakon 20 sada sangat menarik mengidah fakta na ilupahon halak na bayakon. Jadi kita yang asik mencari harta kekayaan, Yesus bani ambilan tahun paingatkon sada hal na fundamental nagati ilupahon hita. Aima hamatean. Halanya yang perimbagaskan hita sukun-sukun bani 20 pakon 20 sadaon, maka itu jelas sekali terang benderang menghancurkan dalil hidup atas ketamakan harta benda. Sebab jika harta adalah segalanya untuk dinikmati, bagaimana jika maut menjemputnya malam ini? Maka menarik dodik tanokonaya. Hujadoham dok mati. Kita lupa bahwa kita akan mati, akan kembali kepada Tuhan. Jangan-jangan kita mengaminkan syair Nikairil Anwar yang hidup 1000 tahun, padahal sang penyair mati di usia 27 tahun. Maka menarik, ubahlah visi ini. Anggo mati hambur nginon, sonahan Tuhan Yesus. Bapak inang, perumpamaan ini tidak menyerang orang-orang kaya atau sinis terhadap harta benda. Jadi bani kuria kita ganupan seng dong otik pen laho menyerang orang-orang kaya. Jadi sampai rumah nama nangaram bilanon ulang mitor ulang memberi galangan bihalani ambilanon. Tidak ada ya. Seng maksudnya, tapi kepada cara orang, bagaimana cara orang melihat harta benda itu? Ayat nasional ipature. Untuk itulah di ayat 21 ada penekanan jika ia tidak kaya di dalam Tuhan, anggo seng bayak ia ibagas Tuhan, maka harta bendanya menjadi kesia-siaan. Pangkat jabatan apa yang dia milikinya, anggolang bayak ia ibagas Tuhan. Jika ia tidak kaya di dalam Tuhan, maka itu akan menjadi kesia-siaan. Jadi problemnya bukan di harta benda itu, tapi bagaimana kita menilai dan melihat perguluhonon naga benulihta sonai homa tanggung jawab ta selaku halak na persaya idunion. Bapak inang sonai homa hita haganupan na hinarkan Tuhan Yesus. Perikopon nampaknya menyegarkan ingatan perspektif sonai pola hidup kita untuk melihat kembali hal-hal yang substantif dalam hidup ini. Jadi khotbah ini menyegarkan kembali supaya kita meninjau ulang hal-hal yang paling penting di tengah-tengah nigoluhon ulang gap bani arta duniaon. Ambilanon lang koma makatahon lang perlu arta bani duniaon, tapi patugah kon sonaha arta duniaon itangan yang tepat, bani halak na tepat, dipergunahon bani na tepat. Jangan pula kita tidak perlu dunia ini, tapi arta itu soal di tangan yang tepat, bani halak na tepat, dipergunakan hubani na tepat, ase gabe pasu-pasu harta benda hinadongan taai. Adong namargoran Alfred Nobel. Nah, marujung goluh bani tanggal 10 Desember 1896. Seng soal parujung goluh nion na penting. Tapi sanggah marujung goluh ya Alfred Nobel on mewariskan 250 juta US dollar. Sekitar 3,7 triliun. Diwariskan untuk memberi hadiah kepada orang-orang yang melakukan usaha-usaha kemanusiaan. Maka kita kenal dengan hadiah Nobel. Tapi Bapak inang
Nasir sebutan nami John Saul Alfred Nobel bukan soal hadiahnya saja, tetapi orang yang menolak Alfred Nobel untuk memberikan uangnya, kekayaannya adalah keluarga-keluarga dekatnya. Ternyata Sindohorta bahat doho manala bemalum soal harta benda on. Dan Nobel berhadiah 14,9 miliar kubani pemenang hadiah Nobel. Alfred Nobel sudah sampai kepada titik tertinggi dari pemaknaan hidup ini, bahwa dia mencari untuk dibagi, dan dibagi. Ketika kita mencari, lalu mengumpulkan, maka problem kita adalah menjaga apa yang kita cari dan kumpulkan itu terus menerus, dan jiwa kita tidak akan pernah tenang dan damai. Nah perpudi kita ganupan visi ni GKPS das kubani tahun 2030 aima gabe gereja Sibuan Pasu-Pasu Janah Sari menjadi gereja pembawa berkat dan kepedulian, to be a blessing and a caring church. Terlebih maai bani panorang nasulit pandipat ni COVID-10 siahon, bapenang arta sinadonganta maningon gabi pasu-pasu maai bani hasoman nalegan mardiakonia mahita. Jadi momentum COVID ini justru merefresh visi hidup kita, sehingga harta benda yang kita miliki dipergunakan kembali untuk horja diakoniata. No kandoma iting-ting kon pimpinan harian majelis jemaat lahom mardiakonia tahap paduahon. Ayo sama-sama otik-otik bei sakong bei borasni patupuhita karena horja diakonia on mahorja na idorong Tuhan Yesus ase ulang jut hita bani arta dunia on tumang ase ulang oto hita songon ambilan tahun. Prinsip mencari adalah berbagi. Sonaima Bapak Inang marguna tumang habaya konta arta hinadonganta ai lang gabe halak nabayak tapi oto songon ambilanon angguboy arta hinadonganta kuasa jabatan nadong bata berguna ai bani hasoman nalegan. Selamat hari Minggu, selamat berdiakonia, menjadi orang kaya yang berharga di mata Tuhan ma hita haganupan. Amen. Martonggo mahita. Dia tetu pa isombah kon hanami hubamu Tuhan. Halani doma tongon